Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, Stanbook B201-19032. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi modern. Baik, di sini saya menjelaskan mengenai teori fungsionalisme struktural. Apa itu teori fungsionalisme struktural? Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya di abad sekarang. Adapun tokoh-tokoh dari teori ini, yakni ada bapak sosiologi Auguste de Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsionalisme ini juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan untuk dapat bertahan hidup. Pemikiran Comte mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan oleh Herbert Spencer dengan dipengaruhi kedua orang ini. Studi Durkheim sendiri tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Nah, jadi studi Durkheim ini dipengaruhi oleh pemikiran dari para ahli sosiologi, yaitu yang pertama ada Auguste Comte dan Herbert Spencer. Durkheim, di dalam masyarakat terdapat bagian yang dibedakan yang membuat sistem menjadi seimbang. Dari pengaruh-pengaruh pemikiran tersebut, mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat terdapat bagian-bagian yang dibedakan fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Nah, jadi sehingga jika ada bagian yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengubah sistem tersebut. Fungsionalisme struktural oleh Talcott Pearson pada tahun 1902 sampai tahun 1979, teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang tumbuh di bawah mazhab positivisme. Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural. Individu tidak menciptakan, namun mengambil peran yang sudah ada di dalam struktur sosial. Masyarakat merupakan hubungan antar individu berdasarkan peran masing-masing dan sepakat terhadap peran tersebut. Jadi, individu yang ada di masyarakat mengambil peran atau posisi tersebut dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing di dalam struktur sosial. Selanjutnya, Talcott Pearson juga menciptakan teori yang ia sebut sebagai agil, yakni adaptation, goal, integration, dan latency, di mana 4 hal ini selalu ada di dalam setiap sistem masyarakat. Yang pertama ada adaptation, yaitu sebuah sistem yang memaksakan individu untuk memerankan dan menjelaskan perannya. Dan yang kedua ada goal atau tujuan, yaitu sistem yang sudah ada membagi peran dan memberi kepastian untuk setiap individu yang menjadi anggotanya. Lalu yang ketiga ada integration, sistem menyediakan mekanisme sanksi dan reward berdasarkan pelaksanaan peran masing-masing. Dan keempat ada latency, yang mekanisme yang membuat para individu tahu tentang kesaling tergantungan dari peran masing-masing. Berikut adalah contoh agil dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada adaptation, yaitu seorang anak yang diajarkan dan dibiasakan oleh orang tuanya jika menerima harus menggunakan tangan kanan. Kedua ada goal, yaitu seseorang yang ingin menjadi dokter maka harus mengikuti proses yang sudah ditentukan sampai tujuan berhasil. Ketiga ada integration, ketika seseorang yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya maka akan diberikan sanksi, begitupun sebaliknya. Lalu latensi, yaitu orang tua yang mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan. Fungsionalisme struktural adalah suatu teori atau pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan
organis-organis yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Di mana teori ini muncul pertama ketika Auguste Comte menyatakan pendapatnya yang menyatakan bahwa sosiologi itu adalah mempelajari tentang strata sosial dan dinamika sosial. Kemudian dia setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan biologis yang hidup. Kemudian pendapat tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh Herbert Spencer yang menyatakan bahwa masyarakat sistem sosial dan organisme itu berbeda. Dia menyatakan ada kesamaan dan ada perbedaan, di mana kata Herbert Spencer bahwa organisme itu tumbuh dan saling terikat karena pada intinya bahwa manusia itu saling berhubungan satu sama lain, dan hubungan itu menciptakan satu kelompok. Kemudian kelompok itu memisahkan dirinya dari kelompok lain sesuai dengan hobi atau kebiasaan dan lainnya. Itulah yang membedakan antara kelompok sosial dan organisme. Kemudian, Durkheim berpendapat bahwa setiap struktur yang ada di masyarakat itu saling menguntungkan satu sama lain, dan kelompok-kelompok sosial itu memiliki kebutuhan, dan seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka di sanalah akan terjadi patologis atau penyakit bagi kelompok sosial tersebut. Dengan terjadinya patologis tersebut, itu yang menyebabkan ketidaknormalan pada masyarakat. Sama seperti pada contoh berikut seperti tubuh manusia, yakni kaki, tangan, mata, telinga, dan yang lainnya yang berkaitan satu sama lain. Ada juga setara di masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Namun dipercaya bahwa masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan konflik untuk kembali stabil. Sekian. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.